eksperimen-eksperimen itu lebih ke eksperimen-eksperimen jahat. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syira Antoinette. Dan hari ini karena permintaan dari kalian yang minta aku bahas dark web, aku akan bahas ke kalian. Tapi kali ini tuh bener-bener lebih serem, dan masalahnya ini tuh bener-bener nyata. Dan banyak banget pengalaman-pengalaman ternyata yang serem-serem banget di dark web. Kali ini aku nggak ngambil dari luxury dark, tapi kali ini aku ambil bener-bener dari pengalaman orang satu persatu, dan itu bener-bener nyata banget. Oke, yang pertama-tama mungkin kalian udah tau lah tentang dark web, deep web. Kalau kalian udah banyak banget nonton video aku banyak banget membahas soal itu, dimana itu adalah sebuah web yang nggak bisa diakses sama semua orang, dan banyakan di dalam web itu tuh memang menjual sesuatu yang ilegal, sesuatu yang serem dan misterius. Dan dimana udah nggak asing banget kalau di dalam dark web itu isinya orang-orang bukan orang-orang biasa, tapi banyak banget hacker-hacker yang berusaha untuk melakukan sesuatu tindakan yang ilegal. Nah, hal ini terjadi serem banget sama seorang kakek nenek. Nah, jadi kakek neneknya itu kayaknya tuh kayak secara nggak sengaja masuk ke dalam dark web. Nah, tiba-tiba dia itu kayak diancam oleh seseorang. Jadi orang itu tuh memasukkan sebuah file, di mana file itu bisa membuat kakek nenek itu masuk ke dalam penjara. Jadi benar-benar di komputer kakek nenek itu dipantau terus dia juga bisa memasukkan file-file yang ilegal dan bisa ngaduin ini ke polisi. Sehingga banyak banget memang kejadian para hacker tuh memasukkan orang ke dalam penjara dengan cara kayak gitu. Jadi dia itu memeras orang dengan memasukkan atau menanamkan file yang serem itu ke dalam komputernya. Terus dia peras sampai duitnya baru dapet, baru dia tinggalin. Jadi tuh cara bekerja mereka kayak gitu. Nah, kakek nenek ini bener-bener serem banget dong mendapatkan hal seperti itu. Dan kayaknya tuh dia berhasil kasih uangnya ke orang itu dan dia nggak diganggu. Tapi kalau misalkan aku kasih saran ke kalian semua, kalau misalnya kayak gitu lebih baik dilaporin aja. Kalian bilang aja kalau kalian tidak melakukan apapun, pasti pihak polisian tuh percaya. Apalagi kalau misalkan ini ada di Amerika Serikat atau ada di luar-luar, karena di luar itu memang banyak banget kejahatan-kejahatan di dark web yang mereka juga percaya kalau ada kejahatan seperti itu. Oke, itu kisah yang pertama dari seorang kakek nenek yang kasihan banget ya sih. Dia kayaknya mungkin cuma asal-asal mencet komputer terus tiba-tiba langsung diancam kayak gitu. Oke, yang nomor 2 ini terjadi oleh salah satu pengguna dark web. Tapi sebelum kalian tuh pusing dengan cerita yang aku kasih ini, aku pengen kasih tahu dulu kalau semua pengguna dark web itu bukan berarti seseorang yang jahat. Karena banyak juga yang mengakses dark web untuk melindungi kayak data-data privasi dia, tapi dia tidak mau ketahuan identitasnya. Dia melindungi dengan menggunakan dark web itu. Jadi nggak selalu orang jahat kok, tapi orang-orang yang baik juga bisa karena keperluan-keperluan mereka tertentu. Tetapi yang jahat itu kalau memang ada di dalam sisi tergelapnya dark web. Jadi ini dark web, di sini ada sisi terangnya, di sini ada sisi gelapnya. Nah, sisi gelapnya itu yang sering dipakai untuk hal-hal yang ilegal, hal-hal yang menyeramkan. Nah, orang ini memang salah satu pengguna dark web, di mana dia pakai dark web ya cuman untuk menyimpan data-data pribadi dia aja. Nah, terus abis dia main komputer, dia pergi keluar rumah dan dia makan di sebuah kafe. Nah, setelah dia makan di sebuah kafe, dia balik pulang, itu dia kaget banget ketika melihat foto dia di kafe yang tadi lagi makan itu tersebar di dark web. Jadi cerita singkatnya, jadi si pria itu sebelum dia jalan ke kafe, dia itu mengakses sebuah browser dengan menggunakan browser Tor. Dimana browser Tor itu udah terkenal banget untuk pengguna dark web, itu adalah browser yang paling diminati lah kalau orang pengen mengakses dark web. Karena untuk mengakses dark web kan nggak bisa pakai browser biasa. Nah, di situ dia benar-benar langsung kaget banget, gimana mereka bisa tahu kalau misalkan dia ada di sebuah restoran. Sebelum dia mengakses berarti dia udah tahu, dia udah ikutin dia terus. Terus buat apa fotonya itu disebarkan ke dark web? Apa yang sebenarnya diinginkan? Apakah dia tuh diancam atau dia itu khusus untuk nakut-nakutin aja? Kalau menurut kalian gimana? Oke, video selanjutnya tambah lama tambah serem. Kita mulai makin mengulik lebih dalam lagi misteri dari dark web. Nah, jadi ada seseorang nih yang lagi iseng-iseng nih dia ngebuka dark web. Nah, tiba-tiba dia menemukan sebuah video eksperimen manusia untuk kayak bikin video, terus videonya diunggah di dark web, dimana eksperimen-eksperimen itu lebih ke eksperimen-eksperimen jahat.
Dan di sini dia menemukan video yang berjudul 60 Minutes atau 60 menit. Dimana di sini kita bisa lihat ada seseorang kayak udah tua yang dilakukan eksperimen tuh kepada pria itu. Dimana dia itu katanya seorang tunawisma. Jadi dia kayak dikurung di satu tempat, kayak nggak dikasih makan. Aku nggak tahu apalagi yang akan diperbuat oleh orang itu kepada si kakak itu, tapi itu benar-benar serem banget. Kalau kalian mau lihat videonya, video kayak gini. Which documented human experimentation on homeless or taken individuals. Another anonymous Redditor wrote that while he understands the skepticism about Deep Web's story. Dan yang aku kasih itu benar-benar bukan semua videonya ya, tapi katanya banyak yang bilang kalau video-video itu juga serem-serem, kayak kakek itu bisa diapa-apain, tapi di sini sih masih kayak kakeknya cuman kayak disekap aja dan nggak ada yang kayak bener-bener disturbing video gitu. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya dari seorang lelaki yang dia itu memang pengguna dark web. Jadi dia itu di dark web suka ada video-video yang lucu atau video-video yang seram, lebih ke video seram sih ini. Terus dia ya udah dia komen-komen aja di dark web itu. Nah, tapi tiba-tiba dia mau nonton video itu lagi, tapi dia lihat kok komennya dia dapat balasan dari seseorang. Nah, balasannya itu Anda sangat cerdik tuan. Dan dia itu bukan cuma tuan aja, dia itu pakai nama belakangnya si orang itu. Jadi misalkan aku tuh komen di dark web, terus tiba-tiba aku itu pakai nama bukan nama aku nih, bukan nama Sheila Antoinette, aku tuh pakai nama anonim aja. Nah terus tiba-tiba aku komen, terus dia bisa bales, kamu sangat cerdik Antoinette. Itu kan serem banget dong, gimana dia bisa tahu namanya dia. Dan benar-benar itu bikin pria ini benar-benar shock banget, dan dia akhirnya selama seminggu nggak berani buka komputer, nggak berani buka internet karena dia merasa sedang dimata-matai. Kalau kalian jadi pria itu, kalian akan gimana? Kalian komen di bawah ini. Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Kamu pernah nggak sih kalau misalkan kamu tuh lagi surfing internet pakai laptop atau ngeliatin HP, terus kamu merasa kok kamu diawasi ya? Kok kayaknya kamera kamu nyala ya? Nah, kamu sering nggak merasa seperti itu? Nah, kejadian ini terjadi sama pria ini. Jadi awalnya dia itu lagi surfing di dark web aja kayak biasa. Nah, tapi setelah dia udah lockout nih, udah selesai surfing di dark webnya, dia tuh mulai merasa kok aku kayak diawasin terus, bahkan kok aku lagi tidur aku merasa kamera selalu nyala dan memperhatikan aku. Dan di sini dia tuh jadi kayak gila sendiri. Orang-orang merasa dia tuh paranoid, tapi kadang-kadang bisa juga itu bukan paranoid, tapi memang perasaan atau firasat yang benar adanya. Bahkan kalau lagi tidur itu di atas kamarnya dia, di fan, dia merasa ada yang lagi ngerekam dia, dan itu benar-benar bikin dia stres banget. Dan bahkan itu bikin dia udah nggak mau ngakses dark web lagi karena dia benar-benar separanoid itu. Kalau kalian ada nggak sih yang pernah berusaha untuk mengakses dark web terus kalian jadi ketakutan sendiri? Ya, makanya lebih baik jangan pernah dilakukan. Oke, kita masuk ke cerita selanjutnya. Cerita ini merupakan cerita yang cukup serem buat aku. Ini ada seseorang pria yang mencoba untuk membeli baju di dark web. Aku juga bingung sih, kenapa dia nggak beli baju di Shopee atau di Tokopedia atau di e-commerce yang wajar gitu ya. Kalau di luar mungkin apa gitu e-commerce yang wajar, dia beli di Amazon kayak gitu kan bisa, tapi dia itu berusaha untuk membeli baju di dark web. Nah, setelah dia beli dan udah selesai transaksi itu di dark web mengenai baju tersebut, tiba-tiba di Twitter dia ada yang mention dia. Dan mentionnya itu kayak gini, kamu ini sangat amatir dan tidak bisa melindungi identitas pribadimu. Aku akan melaporkanmu ke polisi mengenai informasi pakaian yang kamu beli. Nah, dia jadi bingung dong, sebenarnya dia beli pakaian apa? Jangan-jangan pakaian sesuatu atau pakaian sesuatu yang serem-serem. Banyak yang menduga itu adalah pakaian orang jangan-jangan yang sudah meninggal atau orang yang dibunuh gitu. Aku juga nggak ngerti sih maksudnya apa, kenapa juga dia membeli baju di dark web. Nah, ini juga mikir itu cuma aku takutin doang, tapi dia tahu dari mana ya aku beli di dark web. Tapi dia pikir ya udahlah. Tapi yang lebih serem lagi, orang ini nge-tweet lagi, dia bilang bagaimana jika ayah dan ibumu, dan ayah dan ibunya itu dia benar-benar tulis loh, ayahnya namanya siapa lengkapnya, ibunya namanya siapa lengkapnya, dia tulis di Twitter itu. Dan gurumu di sekolah titik-titik, sekolah titik-titiknya juga dia udah tahu sekolah mana mengetahui hal ini.
Jadi benar-benar dia benar-benar diteror, dan ternyata orang tersebut yang menteror dia sudah mengetahui semua identitas dia, bahkan ke keluarga sampai sekolah-sekolahnya. Dan untungnya pria ini lumayan pintar, alih-alih memenuhi permintaan dari hacker tersebut, dia malah ngeblokir akun Tor-nya. Tapi aku nggak tahu apakah cara ini tuh benar-benar bisa aman atau enggak, karena kan kita nggak tahu ya kekuatan dark web atau kekuatan hacker itu sangat besar. Apakah dengan dia menutup semua akunnya itu bisa membantu dia, karena sampai sekarang juga cerita mengenai dia udah nggak ada sambungannya lagi, jadi kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama dia, tapi kita harapkan semoga dia baik-baik aja ya. Oke, kita masuk ke video selanjutnya. Ini tambah lama tambah serem, dimana ini adalah pengalaman dari seorang remaja yang berusia 12 tahun, dan dia itu lagi iseng-iseng dia buka deep web, buka dark web untuk pertama kalinya. Nah, tiba-tiba dia menemukan kayak video seorang pria yang tinggal di sebuah rumah, dan rumahnya itu benar-benar diantah-berantah gitu. Dan si pria ini mempunyai adik perempuan yang ternyata dikurung di bawah rumahnya. Dan adik perempuannya itu bukan disayang-sayang, tapi dia malah menyewakan adik perempuannya itu di dark web untuk siapapun yang mau adiknya. Dan anak itu benar-benar langsung shock dong. Dia pertama kali buka deep web, kok kenapa kayak gini? Dia langsung keluar dari browser tersebut, dan mungkin karena anak kecil ya, dia tuh keluar-keluar aja, dia nggak ngaduin itu ke siapa-siapa. Dia benar-benar langsung ketakutan dan nggak mau ceritain. Mungkin dia juga benar-benar gak tahu harus ngapain, kan namanya anak kecil, baru pernah di deep web, baru pernah merasakan hal-hal yang menyeramkan seperti itu. Tapi akhirnya kayaknya ada satu akun yang akhirnya berhasil melacak itu juga. Jadi kayak dia ngeliat video itu, tapi dia akhirnya aduin ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian bisa melacak tempat tersebut, dan akhirnya orang tersebut ketahuan. Dan aku nggak tahu sih apakah adik perempuan ini segera bisa diselamatkan atau enggak, tapi kalau misalkan aku lihat di videonya kayak ada sosok adik perempuan, tapi nggak terlalu dijelaskan secara jelas. Tapi kayaknya sih itu udah berhasil diselamatkan, dan pihak polisi benar-benar langsung kayak ketat banget ke dark web. Mereka itu benar-benar melihat atau mencari-cari kejahatan jadi di dark web. Oke, next ini adalah kisah sekelompok laki-laki yang dia itu rame-rame lagi iseng-iseng nih, bosen ngapain ya di rumah, terus dia mulai tuh nge-browsing dark web. Nah, dark web ini dia browsing, tiba-tiba dia lihat kayak ada seseorang yang membuka jasa, tapi membuka jasanya menjadi pembunuh bayaran. Dan pembunuh bayarannya itu dia bilang satu nyawa tuh 10.000. Mungkin terlihat kayak murah kok, 10.000 rupiah doang untuk nyawa orang, tapi ini 10.000 dolar, dimana kalau dirupiahkan sekitar 150 juta rupiah. Dan menurut aku itu masih terlalu murah untuk nyawa ya, karena menurut aku nyawa itu tidak bisa dibayar dengan harga atau dengan duit ya, karena nyawa itu kan benar-benar berharga banget. Bahkan di situ kayak ada keterangan, kita bisa tulis detail kamu maunya siapa, maunya orangnya detailnya kayak gimana, terus umurnya berapa, terus yang lebih seremnya lagi ada tulisan kamu tuh mau pembunuhannya berapa hari, maksudnya kayak berapa hari setelah kamu tuh pesan. Jadi dia bisa bergeraknya tuh hari keberapa, segala macam, jamnya kapan, itu bisa diatur semuanya. Dan akhirnya banyak yang melaporkan kejadian ini. Akhirnya pihak FBI dan beberapa badan intelijen di luar negeri itu bisa menemukan dan mencari ketat banget siapa dalang dari ini dan siapa aja pembunuh bayaran yang terlibat di dark web, dan mereka langsung habisin semua. Semoga sih sekarang nggak ada lagi ya yang kayak gitu-gitu. Semoga kayak pihak FBI, pihak kepolisian mau di luar sana atau dimanapun bisa benar-benar mengkontrol nih dark web tuh isinya apa aja. Oke, cerita ini tambah lama tambah sadis, dan aku nggak ngerti lagi ternyata dark web itu memang seserem ini ya. Ini adalah seorang pria di mana dia menemukan videonya itu ada orang-orang di dalam video itu mengambil wajah dari seseorang lain dan menggunakannya sebagai topeng. Jadi kan kita suka kan kayak kalau misalkan di Ancol atau di mana kita pakai topeng-topeng Hulk gitu, kayak topeng-topeng untuk menutupi wajah kita gitu. Nah, tapi topengnya itu ternyata diambil dari kulit manusia. Jadi manusia itu kemungkinan besar dibunuh, terus di kulitnya tuh diambilin, terus abis itu dipakai kulitnya buat topeng-topeng mereka. Aku nggak tahu niatnya apa, untuk main-main atau apa, tapi menurut aku ini serem banget. Dan ini video itu memiliki nama Funky Town dengan background lagu yang juga mengikuti aktivitas tersebut. Background lagunya tuh benar-benar serem banget ketika mereka seolah-olah mengkuliti. Aku nggak bisa kasih video di sini karena benar-benar serem banget. Kasus ini juga belum selesai, belum juga ada yang laporin banget, dan belum kayak pihak kepolisian tuh belum benar-benar menyelidiki kasus ini. Padahal menurut aku ini adalah hal yang
perlu banget disingkirin dari dark web, dan bahkan harus diketahui nih siapa dalangnya, karena ini benar-benar udah parah banget dan psycho banget. Oke, sekian dulu dari aku kisah-kisah mengenai dark web, cerita-cerita yang nyata-nyata banget dan menyeramkan. Kalau kalian suka lagi video-video semacam ini tentang aku cerita-cerita apa aja sih yang ada di dark web, kalian boleh komen di bawah ini. Kalian juga boleh request aku mau bikin video apa lagi. Kalian boleh follow Instagram aku @syera_antoinette. Kalian bisa DM aku di sana atau kasih komen di foto-foto aku supaya aku bisa kebaca nih kalian maunya aku bikin video kayak apa sih. So, sekian dulu dari aku. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.